Shalom Pedeosion. Belum kedengaran jawabannya. Sekali lagi saya sapa. Shalom Pedeosion. Gimana kabar teman-teman setelah karantina beberapa bulan di rumah aja? Pasti dari kita udah banyak yang bosan. Ada mungkin yang pingin jalan-jalan, nongkrong sama teman-teman yang lain, atau bahkan ada yang rindu ngampus. Tapi dibalik itu semua, saya tetap berharap dan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan ada bagi kita dan seluruh keluarga kita masing-masing. Saya mau bertanya untuk kita semua, siapa di sini yang udah rindu untuk ibadah Pedeosion seperti biasanya? Ayo, kita semua pastinya dong. Nah, untuk melampiaskan kerinduan kita untuk beribadah Pedeosion seperti biasanya, puji Tuhan, kabar baiknya adalah kita masih bisa ibadah seperti biasanya, tapi tetap di rumah aja. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari teman-teman, saya ajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari tundukkan kepala, rendahkan hati kita masing-masing, dan kita saat teduh sejenak. Mungkin banyak masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing saat ini. Baik itu masalah dalam keluarga, masalah perkuliahan, masalah relasi dengan teman, atau bahkan masalah hubungan pribadi dengan Tuhan yang sedang tidak baik. Namun ingatlah teman, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu baik. Untuk itu saat ini, mari datanglah pada biarlah di dalam ibadah ini, masing-masing dari kita tetap merasakan kuasa dari Roh Kudus. Lupakan sejenak setiap masalah yang pernah kita lalui. Masuklah dalam ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuklah dengan hati yang tulus untuk menyembah Sang Kuasa. Sembahlah Dia karena namanya kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan,
Hari ini kami masih boleh dapat berkat besar dari Tuhan. Kami masih boleh menyatukan setiap pemikiran kami untuk kembali beribadah, ibadah PDO Sion seperti biasanya. Walaupun tetap di rumah aja, tapi kami yakin dalam ibadah ini ada kuasa dari Rohul Kudus yang menyertai setiap kami di masing-masing rumah kami. Kami mulai ibadah ini Tuhan dengan sukacita yang daripadamu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam keadaan kita yang saat ini sedang dialami oleh dunia mengenai virus corona, apakah yang menjadi setiap rasa syukur yang dialami oleh teman-teman semua? Kesehatan pribadi, keluarga yang masih aman dan tidak terjangkit virus corona, kecukupan ekonomi, tempat tinggal yang masih diberikan Tuhan. Bahkan setiap hembusan nafas kita adalah bagian dari kemurahan Tuhan. Untuk itu, untuk menyatakan setiap rasa syukur kita kepadanya, mari teman-teman kita bernyanyi, Hatimu Ada Bagiku. Seandainya tidak ada Tuhan Yesus yang menjadi Bapa dalam kehidupan kita, lalu apa yang akan terjadi jika benar Tuhan Yesus tidak ada dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah kosong. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mendapat apa-apa dari dunia ini. Bahkan mungkin kita tidak ada sampai hari ini. Coba bayangkan teman-teman, keadaan saudara-saudari kita yang saat ini sedang terjangkit virus corona. Mereka yang sedang menahan sakit, menangis, dan rasanya ingin pulang karena tidak tahan dengan virus yang hinggap dalam tubuh mereka.
yang tidak mudah untuk mereka. Namun lihatlah kehidupan kita saat ini, teman-teman. Adakah dari kita yang merasakan hal yang demikian? Saat ini kita sehat, kita kuat, bahkan kita masih bisa beribadah sekalipun online, tidak berjumpa satu dengan yang lain. Namun ini merupakan karunia besar dari Tuhan kita. Bersyukurlah setiap apa yang boleh kita terima hari ini. Itu adalah pemberian dari Tuhan kita, sebab Dia baik dan selama-lamanya akan selalu baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat kasih karunia yang Kau limpahkan pada kami hingga Tuhan Yesus, sehingga kami dapat merasakan berkat hingga hari ini. Bapa yang baik, sekarang kami akan berdoa untuk segala ucapan syukur kami Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk segala rezeki, kesehatan, kecukupan serta pekerjaan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami benar-benar berterima kasih Bapa dari dalam hati kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih Bapa karena Engkau telah melayakkan kami dan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk dunia ini Bapa, dan kami juga percaya Bapa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini Bapa pasti memiliki hikmat dan tujuannya masing-masing. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa Bapa. Ampuni kami Bapa supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Melalui perantara Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Melalui pujian ini, marilah kita mengingat segala kesalahan dari perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk sekiranya memberikan kita hikmat
supaya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kita bernyanyi dari pujian Di Muka Tuhan Yesus. Ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Teman-teman, siapakah kita di hadapan Yesus sehingga kita beroleh pengampunan darinya? Siapakah kita sehingga Raja yang Maha Kuasa mau mati bagi kita? Saat ini, jujurlah padanya. Katakan dalam hati, ya Tuhan Yesus, aku anak Tuhan yang penuh dosa dan nista kejahatan. Kiranya kasih-Mu yang besar itu berkenan mengampuni. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi ayat 2 Di Muka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, untuk setiap firman Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini Bapa kami menghadap kehadapan-Mu ya Bapa, di mana begitu banyak ya Bapa keberdosan yang kami perbuat ya Bapa, yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Baik itu dari perkataan, perbuatan dan pemikiran kami ya Bapa, yang membuat Engkau sakit hati ya Bapa. Di mana Bapa kami sering marah, iri, cemburu ya Bapa, dengki terhadap sesama kami ya Bapa. Dimana juga Bapa kami terkadang berbohong ya Bapa, dimana kami tidak bisa menahan amarah kami ya Bapa. Begitu juga Bapa kami tidak bisa mengasihi sesama kami ya Bapa. Maka itu Bapa ajar kami ya Bapa, agar kami bisa saling mengasihi satu sama lainnya Bapa. Bapa, begitu juga Bapa, dimana terkadang kami ya Bapa menyakiti hati orang terdekat kami ya Bapa, terkhusus hati kedua orang tua kami, dimana kami melawan mereka ya Bapa, menyakiti hati mereka ya Bapa. Ampunkan kami ya Bapa, agar kami layak sebagai anak-Mu ya Bapa. Ampunkan kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat dari-Mu ya Bapa. Dengar doa kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bernyanyi dari pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalan.
sebelum kita memulai sharing tentang firman Tuhan, ada baiknya kita ambil sikap saat doa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan Bapa yang kami lalui hari-hari kami dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus yang baik buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami juga boleh bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik, di mana kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hati dan pikiran kami, kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, apa kabarnya? Semoga kita terus di lindungan Tuhan di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, sebelumnya kita buka Alkitab kita buka Mazmur 91. Nah, sebagian kita dari orang Kristen kemungkinan besar 99% itu sudah membaca Mazmur 91. Di mana dalam Mazmur 91 itu tertulis yang judul besarnya itu dalam lindungan Allah. Ya, 1%-nya kemungkinan lupa baca atau belum baca. Semoga yang belum baca dapat membacanya. Sebelumnya saya akan membacakan isi dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, di dalam Mazmur 91 ini, di ayat pertama sangat menarik, di mana tertulis orang yang duduk di dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Naungan dalam pikiran kita pasti yang pertama itu kegelapan, naungan di bawah naungan kegelapan. Tetapi di dalam ayat pasal Mazmur 91 ini, ayat yang pertama, bermalam dalam naungan yang maha kuasa bukan kegelapan, melainkan kita berada dalam naungan Allah, di bawah tangan kanannya Allah. Nah, di dalam naungan itu bukan berarti gelap, melainkan itu terang, cahaya, melainkan itu kita akan diselamatkan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Nah, tapi satu hari apabila kita duduk di sebuah pantai menunggu matahari yang terbenam, dari langit bercahaya menyinari, cahayanya memantulkan lautan. Lautan itu terlihat cantik, berkilau akibat dari pantulan cahaya matahari yang terbenam. Jadi di bawah dalam naungan maha kuasa itu,
tidak gelap, melainkan berkilauan, bersinar-sinar. Itulah sebabnya Musa berhadapan dengan di Gunung Sinai dengan wajah yang berkilau-kilau. Waktu Petrus melewati orang lumpuh, Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh itu dengan bayang-bayangan Tuhan. Itulah cahayanya Tuhan kepada kita. Itu bukan berarti kegelapan, tapi melainkan sinar kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Apabila terang itu yang datang, maka kegelapan itu akan sirna. Apabila terang terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa melihat di mana kebusukan dalam hidup kita. Apabila kehidupan dalam kegelapan, maka kita tidak akan tahu kebusukan dalam hidup kita apabila kita hidup di dalam kegelapan. Melainkan yang Tuhan inginkan, kita hidup di dalam terang, di dalam naungan Tuhan, di dalam firman-Nya Tuhan. Bukan berarti kita harus udah melayani, udah memuji, udah datang ke gereja, kita udah di dalam naungan Tuhan. Tidak, melainkan ketika hati, jiwa, dan pikiran diri kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percuma kita datang ke gereja, percuma kita mengikuti ibadah, percuma, tetapi kita tidak menyerahkan hati kita sepenuhnya. Nah, di tengah pandemi ini mungkin banyak kekhawatiran. Bukan berarti dalam ayat 91 ini kita sudah ada dalam lindungan Tuhan. Memang sudah ada, tetapi bukan berarti kita harus santai, bukan berarti kita harus merajalela keluar ke sana ke sini, melainkan kita harus tetap taat aturan, kita harus tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Nah, di dalam ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terang di waktu siang. Bukan berarti kita harus kita itu tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maupun itu kegelapan, maupun itu terjadi pada saat yang kita tidak inginkan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan telah menolong kita. Nah, di dalam pasal 7, pasal ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, pada saat keadaan pandemi ini, kemungkinan kita banyak yang cemas, banyak orang yang percaya kepada Tuhan itu meninggal karena COVID-19 ini. Nah, di dalam ayat 6 ini, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. COVID-19 ini penularannya sangat cepat. Bukan berarti kita sudah dalam lindungan Allah, bukan berarti kita harus bebas, melainkan kita harus tetap berjaga. Nah, di dalam pasal yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bukan berarti COVID-19 itu tidak akan menimpa kita. Bisa aja COVID-19 menimpa kita ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak berjaga-jaga. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak waspada dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, itu akan menimbulkan kegelapan. Kegelapan itu dosa. Nah, di dalam ayat ke-8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan orang-orang fasik. Nah, di sini kita akan disuruh menonton saja. Bukan berarti kita hanya menonton, tapi kita harus melakukannya. Menonton itu bukan berarti hanya melihat seperti menonton TV, melainkan kita harus melakukan firman yang diajarkan oleh Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan. Nah, di dalam ayat ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Seperti yang dikatakan di ayat pertama, dalam lindungan yang maha tinggi,
dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Di ayat ke-9 juga disebutkan, diucapkan kembali, karena Maha Tinggi, lindungan yang Maha Tinggi. Tempat perteduhan kita itu Tuhan, hanya Tuhan. Dia yang akan tahu keadaan kita, Dia yang tahu isi hati kita. Nah, di ayat ke-11 itu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bukan berarti kita harus santai setelah Tuhan memerintahkan malaikatnya kepada kita. Bukan berarti kita harus masa bodoh dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita. Itu harus kita tetap lakukan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan mau. Nah, orang yang bersandar kepada Tuhan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, merebaknya wabah virus corona COVID di seluruh dunia telah menghadirkan kecemasan bagi kita. Ketakutan ketika jumlah corona itu semakin bertambah. Semakin hari itu bertambah. Itu menimbulkan kecemasan buat kita. Seperti yang bisa diduga, tidak semua orang Kristen berbagi keyakinan yang sama. Sebagian mengalami ketakutan yang berlebihan. Sebagian orang yang tampak tenang. Kelompok yang terakhir ini meyakini bahwa wabah dan tulah tidak akan menimpa orang yang beriman. Banyak ayat yang dimunculkan sebagai dukungan. Salah satunya adalah Mazmur 91, di mana Mazmur 91 itu dikatakan dalam lindungan Allah, tetap berada dalam lindungan Allah. Penafsiran historis terhadap teks ini menunjukkan bahwa Mazmur 91 memang telah menjadi penghiburan bagi orang-orang yang orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi. Bahkan bacaan Alkitab tiap malam. Nah, Mazmur 91 ini sebagian penghiburan di tengah bahaya yang datang memang wajar. Beragam kata yang berkaitan dengan perlindungan muncul berkali-kali dalam Mazmur 91 ini. Di lindungan, di ayat pertama tertulis lindungan. Di ayat kedua tertulis, ayat kedua dan ke-9 tertulis perlindungan. Di ayat pertama dan tertulis lindungan dan naungan. Di ayat kedua tertulis perlindungan dan pertahanan. Di ayat ke-9 tertulis perlindungan, perisai dan pagar tembok terdapat pada ayat ke-4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita setia melayani Tuhan. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Nah, begitu pula pembagian kata kerja yang mengarah pada ayat yang ketiga, melepaskan. Di ayat keempat, menudungi. Di ayat ke-11, menjaga. Di ayat ke-12, menantang. Di ayat ke-14 itu membentengi. Kita baca di ayat ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Apabila kita mengenal Tuhan sepenuhnya, maka kita akan dibentengi oleh Tuhan. Maka kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Nah, di dalam Mazmur ini Tuhan mengarahkan kita agar tetap berjaga-jaga, agar tetap berlindung kepada Dia, agar tetap berada di dalam naungan Tuhan, agar tetap berada dalam jalannya Tuhan. Demikian dari sharing firman Tuhan hari ini, dan semoga kita tetap dijaga dan tetap berada di dalam naungan Tuhan, dan tetap
waspada dalam kehidupan kita dan tetap berjaga-jaga, mulai berjaga dalam pengucapan, berjaga dalam penglihatan, pemikiran, dan terhadap lingkungan. Dan semoga kita menjadi terang dan garam bagi lingkungan kita sekitarnya. Sekian dari firman ini, kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat sharing yang kami dengarkan ya Bapa. Sharing itu sangat luar biasa ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang kami pelajari, yang kami baca ya Bapa, yang kami dengarkan, bukan hanya kami dengarkan sebagai rutinitas Bapa, melainkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, jamah hati kami Bapa, jamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat terus berbagi firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Seperti tema kita dalam ibadah kali ini, wabah, walau bahaya aku bahagia. Demikianlah maksud Tuhan dalam sharing firman kali ini teman-teman. Sekalipun saat ini sedang terjadi wabah besar dan bahaya di sekitar kita, yaitu pandemi virus corona, akan tetapi isi renungan firman Tuhan ini sungguh kembali mengingatkan dan menguatkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkannya menderita sakit penyakit, karena sungguh Dialah yang telah menanggung kesakitan kita di atas kayu salib. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadikan Tuhan yaitu tempat perlindungan dan kubu pertahanan, sehingga sekalipun sudah banyak manusia yang rebah, namun kita tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Untuk meresponi sharing firman Tuhan ini, kita bernyanyi dari pujian doa kami. Shalom, Warta Jemaat PD Sion Gang Lampung, Jumat 12 Juni 2020. 1. Ucapan selamat beribadah. Diucapkan selamat beribadah kepada semua orang yang melihat tayangan ini, khususnya warga PD Sion dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. 2. Tema ibadah kita kali ini adalah wabah, walau bahaya aku bahagia, yang diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1-11. 3. Sharing firman. Yang membawakan sharing firman pada ibadah kita kali ini adalah teman kita Riawati Sinaga. Diucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
4. Ucapan selamat ulang tahun. Diucapkan selamat ulang tahun kepada warga Pedestrian Gang Lampung yang berulang tahun dari tanggal 14 Maret 2020 sampai 12 Juni 2020. Baca dan renungkanlah Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengar dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. 5. Pelayan. Pelayan ibadah kita kali ini adalah MC Yudika Simorangkir, Singer, Friski Siahaan, Nehemia, Johannes Sitinjak, Friska Nebaho, Tiffany Simaremare, dan Agnes Silalahi. Pemusik, gitaris Norris Sitinjak, saksofon, Felix Theo Hutapea, drum kit, Felix Theo Hutapea, doa syukur dan penyembahan, Gracia Simanjuntak, doa pengakuan dosa, Lia Octavia Nebaho, doa syafaat, Putri Siburian dan Ike Sitorus, pembaca warta, Devita Siagian, editor, Ruth Sitohang. 6. Butuh dukungan doa. 1. Kesehatan mahasiswa-mahasiswi Gang Lampung. 2. Kesehatan dan pekerjaan orang tua mahasiswa-mahasiswi Gang Lampung. 3. Kakak abang yang sedang KP, PL, TA, PLKH, sidang, skripsi, sedang mencari pekerjaan, dan yang sudah bekerja. 4. Pemerintahan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. 5. Pemimpin pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. 6. Pengurus Pedestrian periode 2019-2020. 7. Panitia PMB 2020. 8. Keamanan tempat tinggal dimanapun berada. 9. Kesehatan seluruh masyarakat terlebih Indonesia. 10. Pandemi COVID-19 di dunia agar cepat berlalu. 11. Skala pekerja, terutama tim medis yang turut campur tangan dalam membantu mengatasi pandemi ini. 12. Kesembuhan untuk orang-orang yang terinfeksi. 13. Penghiburan untuk setiap keluarga yang berduka cita dalam beberapa bulan ini. 14. Para pekerja atau orang tua agar rezekinya tetap dapat mencukupkan kebutuhan pribadi maupun keluarga. 15. Bagi para pekerja di berbagai instansi atau perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan keuangan. 16. Bagi para pekerja yang masih diharuskan untuk tetap bekerja. 17. Seluruh Indonesia mahasiswa agar tetap dapat menjalankan rencananya dan diberi kemudahan dengan sistem yang berlaku. 7. Kebaktian Pedestrian selanjutnya akan diberitahukan melalui akun media sosial Pedestrian. Diharapkan abang dan kakak dan teman-teman semuanya tetap antusias menunggu ibadah Pedestrian selanjutnya. Demikian Warta Jemaat Pedestrian Gang Lampung. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat kami masing-masing. Boleh Tuhan Yesus beribadah walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih juga sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan di tempat kami masing-masing dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk setiap kepengurusan Pedestrian 2019-2020. Biarlah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada setiap pengurus Bapa. Biar kami boleh Tuhan Yesus dapat saling merangkul dan menjalankan setiap apa yang telah kami rapatkan. Biar boleh semuanya berjalan dengan lancar untuk memuliakan-Mu Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Juga Tuhan kami berdoa untuk kepanitiaan PMB Pedestrian tahun 2020. Tuhan juga memberikan mereka kebijaksanaan, semangat, biar mereka boleh Tuhan Yesus mengajak anak-anak baru untuk boleh bergabung bersama kami Tuhan, tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Juga Tuhan Yesus berikan kesabaran kepada mereka, senantiasa mereka dengan penuh semangat menjalankan setiap apa yang harus mereka jalankan Bapa. Berkati setiap apa rencana mereka Tuhan Yesus melalui pekerjaan mereka Bapa Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Juga Tuhan kami berdoa untuk sosial, politik, dan ekonomi yang ada di negara kami. Biar Tuhan yang berkuasa Tuhan Yesus atas pemerintah kami. Biar mereka boleh Tuhan menjalankan setiap dari apa yang harus mereka jalankan Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa.
Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap warga Pedeosion yang saat ini berada di tempat mereka masing-masing, yang ada di rumah maupun yang ada di kos. Tuhan yang tetap berkati mereka, senantiasa menjaga mereka dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, serta tetap jaga kesehatan mereka Bapa di tengah-tengah virus corona ini Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus berkatilah Tuhan setiap kami ada di negara kami ini, negara Indonesia terkhususnya Bapa. Biarlah Tuhan yang meredakan virus corona ini Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui bahwa banyaknya kegiatan yang tertunda Bapa akibatnya virus ini Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan dengan penuh rendah hati Bapa, biarlah Tuhan yang turun tangan memusnahkan segala virus Bapa. Biar Tuhan yang turun tangan untuk menghindarkan kami semua Tuhan dari segala virus corona yang ada di luar Bapa. Juga untuk di dunia juga Tuhan Yesus, kasihanilah kami Bapa, kasihanilah kami, lihatlah kami Tuhan Yesus yang begitu banyak perencanaan yang gagal akibat virus ini Bapa. Oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati Bapa, kami doakan Tuhan Yesus negara kami ini, biar Tuhan yang penuh kuasa Bapa mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk para tim medis yang sedang bekerja dimanapun mereka berada ya Bapa. Selalu lindungi mereka dan berikan mereka kesehatan ya Bapa. Bapa, begitu juga dengan para pasien ya Bapa yang sedang terjangkit virus corona. Berikan mereka kekuatan Bapa dan juga kesembuhan ya Bapa, agar mereka dapat kembali bersama keluarga mereka ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami maupun orang tua kami Bapa yang terkena dampak virus corona ini. Kami berdoa ya Bapa, selalu Bapa cukupkan kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kelanjutan sekolah maupun perkuliahan kami Bapa. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan seluruhnya. Bapa, hanya inilah doa anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas setiap rencana-Mu yang mulia. Kami bersatu membawa negara yang kami kasihi, yaitu negara Indonesia. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas Indonesia, pulihkanlah negara kami ya Tuhan. Berantaslah virus corona dari Indonesia. Untuk bangsa ini kami nyatakan dan kami mendoakannya padamu. Kami menyerahkan bangsa ini karena kami percaya Engkau Yesus yang sanggup memulihkan seindah rancangan-Mu yang sempurna. Untuk meneguhkan komitmen kita pada Tuhan, kembali kita bernyanyi pujian doa kami.
penghujung ibadah ini, kepada pelayan, kami persilahkan membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Kembali kami ucap syukur ya Tuhan, buat segala berkat, penyertaan-Mu, dan rahmat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami ya Tuhan. Secara khusus buat hari ini ya Tuhan, ibadah kami yang dapat berlangsung. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, buat setiap pelayan-Mu yang dapat melayani hari ini ya Tuhan. Dan juga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau yang sertai dan lindungi kami selalu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap pujian, penyembahan, dan juga perkataan kami yang keluar dari bibir kami ya Tuhan, dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat situasi yang kami rasakan saat ini Tuhan. Dengan kehadiran virus COVID-19 ya Tuhan, yang meresahkan segala dunia ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan sertai dan lindungi kami selalu ya Tuhan. Hanya daripada-Mu ya Tuhan, kekuatan dan perlindungan. Biarlah ya Tuhan, setiap tenaga medis yang dapat bekerja ya Tuhan, Kau berkati mereka selalu ya Tuhan. Dan juga setiap pemerintahan ya Tuhan, mereka dapat memberikan arahan kepada kami ya Tuhan. Dan juga kami Tuhan dapat mengikuti setiap arahan ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya Kau akan memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau akan melindungi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Agar kami tetap dapat bertahan ya Tuhan. Dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, situasi kami saat ini akan lekas pulih ya Tuhan. Hanya daripada-Mu lah pertolongan yang sejati ya Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, mari kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Shalom Pedosion. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.